Setiap aksi menghasilkan reaksi. Tapi, dari manakah aksi berawal? Well, let's talk about it. Karena dalam Poria, semua aksi bisa diceritakan. Halo, selamat malam kawan-kawan semua pendengar Poria. Selamat datang di podcast Ceria. Di sini mungkin aku perkenalan dulu karena masih episode pertama ya. Jadi perkenalkan, nama aku Sultan Putra Syifa, biasa dipanggil Sultan. Aku dari Teknik Kimia angkatan 2020 FTWLM. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi nih, mungkin aku mau ngasih salam dulu ke mahasiswa baru yang pada tahun 2022 ini baru menempuh pendidikan di dunia kuliah. Jadi selamat atas gelar maha pada kesiswaan kalian. Nah, selanjutnya kita pada podcast kali ini akan membawakan tema mengenai masa muda dan juga passion, hal-hal yang kita suka nih. Nah, sebelum masuk, aku nggak sendiri, aku ditemani sama salah satu orang yang mungkin aktif juga pada masa kuliahnya dan juga waktu sudah mendapat gelar masih aktif nih di sosial medianya. Nah, mungkin langsung aku kenalin aja. Selamat malam Bang Subak. Gimana kabarnya Bang? Malam Sultan, alhamdulillah baik. Sultan gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bang. Meskipun ada beberapa kesibukan ya tetap handle lah. Oke, biasalah kesibukan mahasiswa ya kan. Iya, betul sekali. Kalau Abang kesibukannya sekarang gimana Bang? Oh, kalau dari saya sendiri kesibukannya alhamdulillah setelah lulus dari perkuliahan, bekerja di suatu yayasan di bidang pendidikan. Ya, seperti sekolahan lah, dari jenjang TK, SD, SMP, SMA. Nah, di situ kebetulan juga dibawahi sama dosen kita. Salah satunya itu Pak Profesor Mailana Dharma Putra. Nah, jadi waktu pas sudah wisuda, saya pribadi diminta sama beliau atau ditawarin bekerja di situ di bagian keuangan. Nah, sama juga seling-selingannya ya berbisnis lah kecil-kecilan, ada kuliner, kemudian baju muslim, fashion Oh muslim, iya ya, aku ada lihat. sama juga ada di bidang, eee, skincare khusus pria gitu, iya. Oke. Nah, mungkin kan Bang, cerita-cerita sedikit nih. Bang kan dari awal teknik kimia ya, yang aku dengar Abang pernah ikut himpunan juga. Nah, kemudian waktu lulus kan fresh graduate nih, mungkin agak minim pengalaman, mungkin di dunia kerjanya. Nah, tapi kan yang aku lihat sekarang nih, Abang di bio Instagramnya mungkin ya ada kunikun nih, yang aku pernah makan juga mungkin sama teman-teman dan memang enak rasanya, apalagi yang tiramisu. Mungkin ada juga Alvaros yang aku baru lihat produk apa, body wash atau face wash segala macam, dan juga yang aku baru lihat nih ada Salama Muslim nih, Bang. Jadi kan ada ibaratnya 3 hal yang mungkin Abang urus sekarang. Ngerintisnya gimana nih, Bang? Dari awal fresh graduate sampai sekarang bisa menjalankan 3 kegiatan tersebut. Oke, kalau ditanya awal merintisnya itu ya berawal dari awal perkuliahan ya semester 3. Jadi pada saat itu angkatan 2016 Teknik Kimia di semester 3 itu awal transisi, awal mulanya PDTK 1. Di situ kan ya wajar aja ya kita sebagai maba kaget kan harus manajemen waktu dengan baik, kemudian menulis laporan yang banyak dan sebagainya ya kan. Nah, dari situ malah ditambah lagi kesibukannya atau dipercayai untuk mengisi atau belajar di bimbingan belajar. Pada saat itu nama bimbingannya itu Gosmat. Ya qadarullah sekarang sudah tutup di saat pandemi mungkin ya faktor keuangan juga ya kan lagi ekonomi susah. Nah, pada saat itu semester 3 ya mau nggak mau tetap harus melanjutkan perkuliahan, ikut juga organisasi pada saat itu FK Yashirat, kemudian juga ya sambil ngajar juga. Nah, di situ ya mungkin kita kan awal mula perkuliahan, habis itu dapat uang juga, digaji juga. Di situ bisa menabung apa segala macam, coba usaha. Ternyata memang passionnya setelah menjalani lika-liku itu, passionnya memang dari saya pribadi kayaknya cocok nih, suka nih dengan berjualan, tapi tetap amanahnya kuliah tetap dilaksanakan. Lalulah dari situ merintis-merintis, ternyata
nggak cuman yang disebutkan Sultan tadi, yang 3 itu mungkin yang masih bertahan. Kalau yang gagal tuh banyak. Ada es krim juga, habis itu ya bisnis besar-besaran juga kayak kemarin pengalaman menjadi supplier pabrik sempat juga itu awal pas ngerjakan ke skripsi itu. Jadi ya qadarullah gagal juga banyaklah pengalaman-pengalaman di situ tapi yang dari saya pribadi tetap nggak mau menyerah, terus mencoba hal-hal baru, di mana kita nggak tahu di masa muda ini apa yang membuat kita sukses, apa yang membuat kita ya mungkin meloncat tinggi itu kita nggak tahu. Yang penting kita coba dulu ikhtiar, lakukan dengan sebaiknya, dengan ya konsistensi, disiplin, dan semacamnya. Itulah, tapi ya tetap jangan merasa oh tidak ada lika-likunya apa, tetaplah cuman kita sebagai usaha itu atau sebagai pengusaha sambil organisasi, berkuliah juga ya tetap, gimana ya, tetap semangatlah menjalaninya, lika-likunya tetap dicoba, gagal pun jangan putus asa, tetap optimis. Oke oke, kayak hampir relate ya mungkin ya. Karena kan di Tekim juga apalagi ya kita tahu lah fakultas teknik, laporan segala macam ya, lain halnya lagi kayak misalnya kegiatan di luar kampus mungkin atau kegiatan organisasi dalam kampus. Dan lumayan menarik ketika Kakak bilang kayak jangan nyerah dan mungkin banyak teman-teman sekarang yang mungkin lagi ngedown ya. Apalagi mungkin kayak aku dulu mahasiswa baru yang rasanya masuk Tekim tuh kayak kecebur gitu loh, Bang. Yang aku mau tanya mungkin cara Abang sendiri nih buat kayak ketika satu rencana ini gagal bisa beralih ke rencana lain dengan pikiran yang fresh lah ibaratnya kan dari satu gagal kan mungkin akan ada impact yang mungkin cukup besar ya karena kegagalan tadi jadi untuk mencoba hal baru mungkin agak Perlu semangat baru gitu ya. mungkin cara Abang sendiri nih buat nyemangatin diri kayak gimana sih, Bang? Kalau dari saya pribadi ya Sultan, ketika mengalami suatu ujian atau kegagalan, entah itu kesulitan dalam perkuliahan, contohnya tadi tentang ya laporan apa segala macam, keteteran, ya kan, belum nanti organisasi juga, tetap dilandasi dengan ya menonton hal-hal yang positif atau motivasi-motivasi apa sih yang cocok buat kita. Biasanya di setiap individu tuh pasti memiliki semangat membara, maksudnya dalam semangat membara ini apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu yang membuat kita bangkit lagi. Entah itu mungkin dari keluarga, biasanya kan yang sensitif itu mungkin pas berkomunikasi dengan orang tua, jadi kita lebih semangat lagi atau mungkin nanti dengan menonton acara-acara ya motivasi atau semacamnya yang membuat kita, oh di situ banyak loh misalnya orang yang gagal tapi tetap semangat. Kemudian orang-orang sukses pun nggak ada yang instan langsung. Yang lagi viral-viral sekarang kan orang-orang yang sukses sombong ya kan, pamer ini, pamer itu, dibuat vlog apa segala macam. Ternyata di belakangnya dia mungkin ada kasus atau semacamnya. Makanya dari saya pribadi, wajar kita itu gagal di usia muda, mau gagal berapa banyak pun tetap ya jalani aja mumpung masih muda gitu. Justru itu ya, Bang, justru masih muda. Karena dari saya sendiri punya prinsip kalau nggak gagal itu mungkin nggak seperti kayak sekarang gitu. Nah, dari pemikiran biasanya kan dari kegagalan itu memang kita mungkin down, mungkin ya kurang semangat dalam menjalani hidup selanjutnya, tapi cara mengatasinya ya tadi gitu. Nah, kita mempunyai prinsip atau mindset yang mana jika kegagalan itu terjadi dalam hidup kita, ya kita tetap santai aja gitu loh. Dalam artian tetap ikhtiar berusaha hal-hal baru, pikirannya tetap dijaga, mindsetnya tetap dijaga, lingkungan pertemanan juga harus sehat, ya kan? Karena secara tidak langsung kita ngobrol sama siapa, kita berteman sama siapa, itu mempengaruhi apa yang ada di dalam diri kita. Mau bisa itu kebiasaan kita, karena sering ngobrol sama teman yang mungkin kurang baik, kita jadi ikut-ikutan, ya itulah bagaimana. Tapi dari saya pribadi buat rekan-rekan atau mahasiswa teknik kimia ketika mengalami kesusahan atau kegagalan dalam suatu rencana yang sudah direncanakan, ya tetap semangat lah, tetap dijaga pikirannya supaya tetap positif karena hidup ini sesuai apa yang kita pikirkan gitu. Nah, jadi makanya percayalah the power of mind itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita selanjutnya gitu. Oke, jadi mungkin, intinya adalah tetap, bawa pikiran kita ke arah yang lebih positif, terus, apa yang menjadi kegagalan kita hari ini mungkin kita nggak tahu ke depannya
sedekat apa sih kita dengan keberhasilan? Oke, tadi mungkin kita ngebahas soal struggle dari Bang Subak sendiri nih. Nah, mungkin kayak hal-hal yang sedang dibicarakan ya mungkin oleh anak muda sekarang mengenai passion nih Bang. Hal yang mereka sukai. Mereka pengen ngelakuin apa yang mereka suka dan pengen apa yang mereka suka itu punya peluang ke depannya buat diri mereka sendiri. Aku mau nanya ke Abang mengenai passion itu menurut Abang apa sih gitu loh definisinya buat Abang? Kalau dari saya pribadi ya Sultan ya, passion itu suatu kegiatan yang kita lakukan maupun itu secara individu atau berkelompok, itu yang membuat kita senang pada saat melakukan hal itu. Tapi dalam artian harus bernilai yang positif, terutama untuk diri sendiri dulu positifnya. Kemudian jika positifnya untuk orang lain ya lebih baik, ya lebih bagus gitu kan. Iya. Kemudian biasanya untuk mengetahui ini passion kita, itu ada hasilnya. Apakah hasilnya berhasil? Oh, berarti memang ketika kita melaksanakan kegiatan itu, terus kita merasakan kesenangan atau kebahagiaan pada saat menjalankannya, dan pun mendapatkan hasil yang baik. Nah, biasanya dari situlah yang dinamakan passion. Contoh misalnya ketika kita passionnya pas anak-anak atau perkuliahan, kita lebih senang ke penelitian misalnya. Kan ada nih orang yang bosen sama penelitian, bingung dia mumet, kok nggak kelar-kelar lah penelitianku. Dan sebagian mahasiswa pun atau sebagian orang lain memang ada yang suka dia iya meneliti gitu. Entah itu nanti di dalam lab berjam-jam apa segala macam. Tapi kan ada hasilnya biasanya. Entah dia menang kejuaraan atau dapat penghargaan, sertifikat atau semacamnya. Nah, berarti kan memang dia mengetahui nih passionku tuh di sini. Kemudian ada juga yang mungkin olahraga. Dia pas melaksanakan olahraga tersebut dia senang dan juga hasilnya pun ada gitu. Nah, dia menang kejuaraan atau semacamnya. Itulah yang dinamakan passion. Oke oke, berarti sesuatu hal yang memang kita senang melaksanakannya dan hasilnya pun impact-nya pun positif terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi kalau di masa sekarang ya Bang, banyak orang yang berpegang pada passion-nya nih. Pengen ibaratnya menaikkan derajat diri dia mungkin dari segi ekonomi atau value diri dia sendiri dengan passion yang dia punya. Nah, menurut Abang di masa sekarang yang mungkin kita peluang untuk mengembangkan diri banyak. Tapi menurut Abang apakah masih mungkin untuk kita tetap idealis terhadap passion kita misalnya, kita punya passion A nih Bang. Nah terus kita hanya mau untuk, ya mengerjakan passion kita aja dan mengabaikan semua peluang yang mungkin kita bisa lakukan gitu loh. Karena ya itu berat mungkin kayak bukan passion kita, nanti kita ngelaksainnya setengah hati. Nah menurut Abang itu gimana? Kalau dari saya pribadi ya, mengenai passion yang kita lakukan, tetapi jauh dari peluang-peluang, ya menurut saya tetap lakukan aja. Tapi kita ingat, kita ini kan di masa muda, di masa transisi ya perkuliahan, mempersiapkan bekal lah intinya tadi kan. Jadi perkuliahan itu salah satu faktor utamanya atau impact-nya setelah lulus itu adalah cara berpikir yang paling berpengaruh gitu loh. Jadi dari awal lulus SMA masuk kuliah, kemudian habis kuliah sudah lulus terus ke pekerjaan atau dunia pekerjaan atau apapun itu, yang paling berpengaruh atau merubah seseorang itu gara-gara pemikirannya. Jadi ya kita tahulah ketika kita sudah lulus perkuliahan, dari semester 1 sampai semester 8 kita pun mungkin sudah lupa mata pelajaran semester 1, 2, 3. Sultan pun juga mungkin sudah lupa sama pelajaran semester 1, 2, 3 ya kan? Nah, ya itu tapi yang sangat mempengaruhi itu dalam mengikuti ya perkuliahan itu cara kita berpikir ternyata. Pola pikir ya Bang? Benar. Pikiran kita setelah kita perkuliahan sih dengan berbagai macam pengalaman organisasi, ketemu banyak orang, saling bertukar pikiran, saling berpendapat, itulah yang membentuk pola pikir kita gimana sih, pilihan apa sih untuk melanjuti kehidupan kita, apa yang kita ambil entah itu nanti, oh aku harus kerja di sini nih, harus punya target seperti ini, seperti ini, seperti itu, ya kan? Nah, dari situ ya kita cobalah hal-hal baru. Misalnya passion kita memang, ya tadi balik lagi passion itu yang menghasilkan juga gitu. Nah, misalnya ya tidak sesuai dengan peluang-peluang di zaman sekarang, ya cobalah bertransisi hal-hal yang baru. Dan banyak juga peluang-peluang juga tuh yang nggak mungkin lah. Pasti kita selamanya di passion itu terus kita tidak ada perkembangan ya itu kita salah juga. Karena memang di zaman sekarang ini perubahan itu sangat cepat signifikan. Jadi ya memang
kita harus pintar-pintar mengalami atau mengatasi hal-hal tersebut. Misalnya dulu passion-nya yang main game ya kan, nggak bisa sukses kan sama orang tuanya dikekang kamu nih main game terus apa segala macam. Ya sampai sekarang ternyata malah berkembang sampai jadi atlet, kemudian diakui sebagai olahraga, e-sport dan semacamnya. Ya itulah yang menandakan bahwasanya peluang atau passion kita itu pasti banyak gitu. Nah, cobalah terus mencoba hal baru, apapun itu nggak ada salahnya karena usia masih muda juga, kita tetap terus mencobalah hal-hal baru yang mungkin bisa berdampak positif atau menghasilkan buat kita, mumpung masih muda. Sejauh yang aku dengar ya, masa muda itu intinya jangan takut ya Bang. Iya, coba terus, gagal nggak apa-apa, percaya aja. Apapun itu, kalaupun gagal, down ya carilah semangat lagi atau ketemu sama siapa sih yang bikin kamu termotivasi gitu loh. Mungkin dari aku pribadi ya Bang, karena mungkin ada beberapa temen juga yang aku lihat kayak awalnya orang ini punya hal yang positif. Nah, kemudian mungkin karena pengaruh lingkungan atau mungkin karena ada suatu dan lain hal dan membuat dia itu agak susah untuk kembali untuk menyampaikan hal yang positif. Mungkin bukan menyampaikan ya, kayak menampilkan hal yang positif di dirinya. Mungkin bisa kayak orang yang awalnya ceria mungkin jadi pemurung karena mungkin ada masalah di hubungannya atau mungkin ya ibaratnya bisa kita bilang ya terjebak dengan lingkungan lah mungkin. Agak sulit untuk lepas dengan itu karena sudah ketergantungan mungkin. Apakah Abang pribadi ada kata-kata atau mungkin motivasi buat mereka yang kayak sudah terjebak dengan lingkungannya nih, Bang? Oke, kalau dari saya ya, kata-kata motivasi buat teman atau rekan-rekan, khususnya di mahasiswa teknik kimia, apapun itu, masalah apapun itu yang sedang dijalani sehingga membuat dirinya down atau murung atau ya tidak semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya pertama tetap kita sebagai manusia itu kan mempunyai Tuhan. Nah, Tuhan itulah salah satu cara utama atau langkah pertama untuk memperbaiki kehidupan. Karena ya dengan keyakinan itu yang kita yakini, kita hidup ini memang harus terus berlanjut gitu. Nah, jangan sampai dengan adanya ujian atau musibah membuat kita tidak bisa berkembang atau ya berjalan lah. Maksudnya dalam kesedihan, dalam ketidakpastian gitu. Nah, kayak galau apa segala macam, faktor terjebak tadi dengan lingkungan, ya cobalah terus berusaha misalnya ke lingkungan itu tidak baik, sehingga dikatakan sama Sultan tadi merasa terjebak di lingkungan yang kurang positif, ya cobalah bertransisi pelan-pelan menuju ya lingkungan yang mungkin lebih baik. Cobalah teman-teman yang mungkin gak mungkin kan semua teman kita tuh jelek-jelek semua. Contohnya aja di kampus ini kan FTWLM kan ada UKM-UKM yang mana gak semuanya tuh atau semuanya dari berbagai UKM itu kan mempunyai nilai-nilai yang positif. Mungkin yang cocok dari rekan itu yang pada saat lagi sedih itu apakah entah UKM apa, ya cobalah ikut ke lingkungan itu, berpartisipasi, berteman, bersosialisasi, sehingga ya kita menjalani hidup tuh ya senang juga, nggak murung, nggak apa. Walaupun tadi tentang hubungan atau semacamnya ya wajar lah kan anak-anak muda mungkin masih rasa suka-sukaan atau semacamnya, ya itu wajar. Cuman untuk cara mengatasinya ya pastilah di umur sekarang tuh kalian bisa berpikir gimana sih cara move on atau semacamnya. Ya mungkin intinya balik lagi yang kerjakan apa yang kalian suka gitu loh. Balik ke passion, lakukan dengan konsisten, disiplin, pasti itu akan membuat kalian ya bahagia gitu. Senang menjalani hidup gitu. Iya, oke. Intinya mungkin kayak lebih bagaimana cara kita enjoy dengan hidup ini ya, Bang. Dengan lingkungan yang lebih mendukung, tentu bakal lebih mudah menjalani hidup. Mungkin saya tambahin lagi Sultan, mungkin pada saat kasusnya untuk mahasiswa teknik kimia ini banyak yang kecapean dalam menjalankan perkuliahan, ya tentang padatnya mata pelajaran kuliah atau tugas-tugas atau praktikum, tetap jalanin. Buktinya banyak kakak-kakak alumni yang bisa melewati tersebut gitu. Nah, jadi nanti buat pendengar, khususnya mahasiswa teknik kimia yang mungkin pada saat ini ngerasa oh capek banget kuliah apa segala macam, tetaplah berpikiran positif. Contohnya dengan pikiran positif itu satu hal yang gampang. Ya contohnya adalah kakak-kakak alumni, dia tetap bisa melewatinya dengan gembira, mungkin banyak cobaan. Ternyata dengan teman-teman angkatan pun ngerjakan praktikum itu yang susah
habis itu banyak, kerjakannya bareng-bareng, ternyata terlewati aja tuh nah, nggak tidur lah apa, tapi ya semuanya terlewati, entah nanti itu skripsi, mungkin buat Sultan Agi yang nanti bakal penelitian atau skripsi. Memang di awal itu susah, tapi tetaplah coba berpikiran positif dari awal mula. Percaya kakak-kakak tingkat tuh bisa melewatinya. Berarti kenapa kita tidak bisa gitu kan? Dengan menanamkan pemikiran yang positif itu, pastilah nanti ada dampak-dampak positif, impact-impact positif untuk menjalankan proses-proses itu supaya berjalan dengan baik, tetap semangat. Ya wajar lah walaupun ada capek segala macam ya, tapi tetap kerjakan, tetap semangat itu aja sih. Oke, oke. Dan tadi waktu Abang cerita ya, ikut merasakan ya Bang, karena, awal-awal pun mungkin aku sedikit cerita, di teknik itu berat. Kalau kata orang yang ada di TikTok mungkin kayak ST itu sarjana yang senyum terus, mungkin ya kurang benar ya, karena di teknik kenyataannya lumayan berat. Dan waktu awal-awal masuk pun kayaknya mungkin lebih merasa ke salah jurusan, karena yang namanya teknik kimia ternyata lebih, apa nah, lebih banyak mengajarkan tentang fisika dan juga matematika, betul. Jadi ya mungkin awal-awal semester merupakan semester yang berat lah. Tapi di satu sisi, selain berat yang kita rasakan, mungkin beban yang berat ya karena laporan atau mungkin kegiatan yang lain, tapi dunia perkuliahan itu ternyata lumayan luas. Banyak hal baru yang mungkin bisa kita lakukan, bertemu teman baru, mencari lingkungan yang memang cocok dengan diri kita. Supaya diri kita tuh kayak di samping hal-hal berat pun ada hal yang menyenangkan gitu Bang. Jadi hal yang berat dengan hal yang menyenangkan itu seimbang gitu. Jadi, rasanya menjalankan perkuliahan itu lebih terbantu dengan adanya teman-teman, tadi ngerjakan tugas bareng, sambil ngobrol segala macam, dan itu terbukti ampuh ternyata untuk mengobati yang namanya capek tadi itu. Oke, tadi membahas soal struggle kita sudah, terus membahas mengenai passion juga sudah. Nah, terus, mengenai pengembangan diri Bang, anak muda kayak Abang tadi, berani, jangan takut salah, jangan takut gagal, karena kita nggak tahu ya seberapa dekat kita dengan keberhasilan. Namun dari sisi pengembangan diri sendiri Bang, ada orang yang berkembang dengan cepat, ada juga orang yang berkembang mungkin dengan proses yang lebih lama, dengan struggle yang mungkin lebih banyak. Struggle-struggle tadi, kegagalan-kegagalan tadi kan tentu kayak ngebuat kita berpikir, "Ah, kok teman-teman bisa lebih jauh? Kok aku stagnan di sini nih, diam di sini nih, jalan kaki." Akhirnya berujung ke insecure nih, Bang. Rasa nggak aman sama diri sendiri, rasa minder. Nah, dari Abang sendiri apakah pernah ngerasain kayak gitu? Waktu kan pengalaman Abang dengan banyak kegagalan mungkin yang bikin es krim segala macam. Nah, itu pernah nggak sih Bang ngerasa kayak ngeliat temen kayak, "Kok mereka bisa ya?" Gitu ya? Oke, untuk, pembahasan pengembangan diri yang tadi, habis itu jadinya introvert atau minder sama teman-teman lain yang mungkin lebih sukses dari kita. Ya kita balik lagi ada sebuah kata-kata yang mengatakan, jangan menyamakan atau menyetarakan semua orang. Contohnya, ya dari keberhasilan, "Oh orang itu mungkin sudah berhasil ya kerja di sini, oh enak ya." Belum tentu, itu perasaan kita aja. Bisa jadi dia yang mengalami kerja tersebut, kerja di lingkungan tersebut, ya mungkin dia stres juga, apa segala macam. Nah, balik lagi ke mindset kita. Makanya keberhasilan orang-orang itu memang berbeda. Kita nggak tahu kapan kita sukses, nggak tahu kita kapan mungkin berhasil ataupun gagal. Kok aku gagal terus sih? Kapan aku sih suksesnya sih? Kok aku kayak di sini-sini terus sih, nggak berjalan maju atau malah bahkan mundur. Nah, itu janganlah sampai berpikiran seperti itu. Ternyata balik lagi, keberhasilan orang pun berbeda-beda. Ada yang harus umur 50 tahun dulu baru dia sukses. Itu banyak loh cerita-cerita motivasi yang mana, oh membuat pikiran kita tuh bisa lebih stabil gitu. Nah, nggak selalu berpikiran negatif dan juga biasanya memang kita lihat di umur-umur sekarang itu mungkin setelah perkuliahan pasti ya mentalnya itu sangat diguncang ya tentang pertemanan. Oh, teman kuliah kok sudah kerja di sinilah, apa segala macam, kok aku belum kepanggil lah interview atau segala macam. Ya, cobalah tetap positif, lakukan hal yang menurut kita baik. Pokoknya selalu isi kegiatan lah, jangan sampai, nggak ada kegiatan, contoh memang belum ada panggilan kerjaan, ya tetaplah latihan, apa, tetap ikhtiar. Nanti suatu saat pasti tetap ada panggilan, hingga bisa bekerja atau keterima kerjaan. Tapi ya balik lagi, semua orang kan berbeda-beda.
Dan ingat, belum tentu orang yang kita irikan, ya kan, itu dia merasa bahagia juga belum tentu. Bisa jadi dia mempunyai masalah dalam pekerjaannya atau dalam hidupnya yang mana yang menurut kita dia enak apa segala macam ya juga belum tentu. Kita hanya mengirikan keberhasilan orang tapi itu belum tentu. Contohnya aja kita lihat ketika perusahaan-perusahaan besar, contohnya aja di marketplace misalnya yang oranye atau hijau, marketplace itu dia harus membakar uangnya gitu nah. Dia harus rugi apa segala macam. Jadi kan perusahaan besar aja harus bisa rugi gitu nah. Ya itu kan mungkin dalam perusahaan tersebut itu masalah apa. Yang menurut kita oh perusahaannya sudah besar, punya saham yang besar juga, tapi dia tetap nggak ada keuntungan dalam tahun itu, periode itu tetap rugi. Buat teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa teknik kimia itu jangan melihat kesuksesan orangnya saja. Ya boleh kita ngelihat kesuksesan orang tapi tetap jangan sampai mempengaruhi kita itu jadi tidak semangat atau down atau ya mental kita juga terganggu itu jangan. Intinya dimanapun tempat kita berada itu pasti selalu ada ujian. Walaupun kita sudah sukses pun kita ada ujian. Ujiannya apa? Mempertahankan kesuksesan tersebut. Jadi misalnya kita sudah sukses dianggap orang misalnya kan dapat penghargaan ini atau kerjaan kita sudah naik jabatan atau semacamnya dan itu pun tetap harus dipertahankan. Karena bertahan itu lebih susah daripada mencapainya. Itu harus ingat. Contohnya aja misalnya, kita kalau sepak bola di atas puncak klasemen itu lebih susah mempertahankannya karena di bawah tuh pasti dia semangat. Aku harus ke puncak klasemen, ke puncak klasemen. Tapi ketika sudah ada di puncak tetap ingat, ya itu tadi balik lagi ada ujian yang mana dia harus tetap bertahan apapun itu dalam lingkungan apapun mau itu lingkungan pekerjaan atau sekarang nih buat pendengar mahasiswa teknik kimia apapun itu ya tetap ngelihat teman oh kok cepet ya selesai penelitiannya sudah dapat judul habis itu sudah seminar proposal habis itu sudah seminar hasilnya tetap jalanin aja yang kamu jalanin tetap jalanin karena dia pun masih ada masalah-masalah atau ya ujian-ujian untuk menjalani proses-proses tersebut. Jadi belum tentu loh orang yang cepat lulus kuliah dia bakal dapat kerjaannya cepat. Bisa jadi orang yang lama kuliahnya setelah lulus dapat kerjanya cepat. Terus bukan berarti orang yang misalnya nih dalam kuliah dia sudah usaha mungkin terbengkalai kuliahnya ya kan karena dia harus fokus dalam dua hal tersebut. Ternyata setelah dia kuliah dia bisa sukses atau stabil kan kita nggak tahu. Makanya tetap balik lagi ke pemikiran kita. Kalau iri, misalnya teman ngelihat sukses ya benar wajar aja kita sebagai manusia ya merasa iri tapi jangan sampai membuat diri kita tuh down atau semacamnya. Buatlah itu tuh sebagai motivasi aja, sekedar motivasi buat kita tetap semangat dan tetap percaya gitu nah yang aku lakuin ini jika ini baik tetap laksanakan tetap dilakukan dengan disiplin konsistensi dan semacamnya ya insya Allah ada hasilnya gitu jadi ya mungkin untuk anak-anak muda zaman sekarang atau rekan-rekan mahasiswa teknik kimia itu kalau dari saya pribadi itu pikiran yang kita punya itu tuh sangat berpengaruh entah apapun itu bisa ada ujian apa ya tetap itu sangat berpengaruh buat pilihan jalan hidup ke depannya tuh mau seperti apa. Ya mungkin itu aja. Oke, oke. Tadi kita membahas mengenai passion, ada juga membahas mengenai struggle dari Bang Subak. Terus tadi juga kita membahas mengenai pengembangan diri ya secara pribadi. Nah, kemudian mungkin aku mau nanya ke Kak Subak secara pribadi, milestone Abang nih, mungkin misalnya 3 tahun atau 5 tahun atau 7 tahun ke depan nih, Abang ada rencana apa mungkin ke depannya? Kalau target ya, cara tidak langsung kan itu membahas target. Kalau dari saya pribadi, ternyata mentargetkan sesuatu itu memang penting. Kenapa kita sebagai individu atau ya sekarang mempunyai target-target mungkin target harian, mingguan atau tahunan itu supaya kita itu tidak banyak fokusnya gitu nah. Jadi fokus dengan target kita, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target tersebut, tapi ya balik lagi untuk target-target tadi dalam waktu 3 tahun, 5 tahun ya kalau dari saya pribadi ya mau punya lebih banyak usaha lagi. Terus juga apa yang saya lakukan di kehidupan sehari-hari itu bermanfaat buat banyak orang. Contohnya tadi ya di bidang pekerjaan yang sudah dialami sekarang. Kan ada yayasan tadi kan bekerja di situ di bidang pendidikan jenjang SD sampai dengan SMA
yang mana di situ sekolahnya bukan hanya sekolah umum pada umumnya gitu nah, bukan hanya sekolah umum pada umumnya atau sekolah negeri pada umumnya, tapi ada terkhusus itu, yang mana di situ mengkhususkan atau mengutamakan dengan hafalan Quran atau tahfiz Quran. Nah, disitulah yang membuat pribadi saya sendiri mau kalau hidup saya itu ya bermanfaat juga. Jadi di umur muda ini jujur saja nggak hanya materi yang saya kejar gitu nah, yang saya targetkan tuh enggak. Yang penting banyak manfaat ke semua orang, terus ya sebagai bekal lah ibaratnya kan. Karena kan ada pepatah berkata itu yang bakal dipertanggungjawabkan banyak itu di saat kita masih muda. Masa muda kita itu dihabiskan untuk apa gitu nah. Biasanya anak-anak muda zaman sekarang itu banyak terjatuh di umur-umur sekarang. Sehingga ya pernah ada pengalaman saya pribadi ketika mengajar di Gosmart ketemu sama dosen yang mana dia cerita ya tentang teman-temannya yang mungkin pada saat muda atau perkuliahan pergaulannya kurang baik sehingga pada saat sekarang kehidupannya jadi nggak jelas apa segala macam akhirnya berujung dengan ya tadi mental health-nya kurang baik ataupun kesehatannya kurang baik contohnya yaitu tadi dari usia muda itu kita habiskan untuk apa nggak hanya semata-mata ingat ya masa muda itu di umur 20 mungkin sampai umur 30 carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Apapun bidangnya, apapun yang kita pilih, entah itu dalam pekerjaan pabrik misalnya. Kita nih mau pilih bekerja di pabrik misalnya. Ya udah, tekunin, jalanin aja gitu nah. Karena itu sudah pilihanmu. Ya jalani dengan serius, kita nggak tahu. Semua itu kan perlu proses sampai akhirnya nanti mungkin naik jabatan atau semacamnya. Kemudian misalnya di bidang usaha yang memang nggak semuanya kan mahasiswa tuh pasti kerja juga kan nggak. Mungkin ada yang jadi pengusaha, ada yang kerja di pabrik sebagai karyawan, mungkin juga ada yang jadi dosen juga kan. Nah, balik lagi semua itu nggak serta-merta hanya dengan materi atau uang. Pasti di umur-umur muda itu buat teman-teman semua, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, sharing sama kakak tingkat sebanyak-banyaknya apa sih yang bisa diambil dari sebuah cerita kakak tingkat atau cerita-cerita pengalaman dari kakak tingkat buat adik-adik rekan mahasiswa teknik kimia. Nah, setelah itu ya diterapkan di kehidupan masing-masing yang cocok sesuai pilihan hidupnya. Entah nanti ya tadi mau bekerja sebagai karyawan pabrik atau berusaha atau mungkin mau menjadi seorang aktivis. Ada loh sampai sekarang umur mungkin 30 dia tetap aktif di organisasi, mungkin ya sosialisasi, bantu-membantu tuh tetap ada. Tapi tetap sebagai kita manusia ya kan, mau nggak mau tetap ya menghasilkan juga maksudnya bekerja, mencari nafkah apa segala macam itu memang perlu. Tapi ya balik lagi nggak semua tentang nominal lah. Intinya itu. Pengalaman, habis itu networking, pertemanan itu sangat penting. Habiskanlah waktu muda ini ya untuk hal itu gitu nah. Belakangan lah bonus-bonusnya itu entah uang ataupun nominal ataupun gaji apapun itu nanti kalian mungkin sudah lulus mau kerja, jangan terlalu berpikiran akan hal itu gitu nah. Jalani aja, ambil prosesnya, banyakin pengalaman, nanti bakal ada hasilnya sendiri. Oke, oke, mantap sekali ya. Baru episode pertama nih. Udah banyak sekali hal yang kita bisa dapat nih dari Bang Subak. Mungkin terakhir ya Bang, sekaligus penutup mungkin pesan Bang, cara singkat kepada teman-teman yang sedang berkuliah atau mungkin sedang mengalami cobaan gitu dari Abang mungkin seperti apa Bang? Oke, pesan ya sekalian menutup podcast ini. Pesan dari saya pribadi ya buat teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa teknik kimia, tetaplah jalanin perkuliahan ini dengan ya semangat gitu nah. Kalaupun merasa kesusahan, teman-teman seangkatan pun juga merasakan hal itu. Ya tetap jalanin lah. Maksudnya bareng-bareng seangkatan tetap solid ya kan. Pasti nanti masalah-masalah itu atau ujian atau praktikum atau semacamnya itu pasti terlewatin. Entah itu nanti presentasi sama dosen, entah nanti itu penelitian, sempro, seminar hasil, habis itu seminar proposal skripsi atau semacamnya itu nanti pasti terlewati gitu. Nah, tetap jalanin, jangan sampai malah pindah haluan. Contohnya nih ya dari pengalaman saya pribadi ada teman-teman seangkatan tuh yang mungkin ya ngerasa dia susah atau berat pada saat skripsi terus dia ngilang apa segala macam itu ada aja gitu nah berarti salah satu tugasnya Koti itu tetap harus mempererat hubungan antar angkatan itu penting entah itu nanti diajak ngobrol sama teman-teman atau bikin apa liburan bareng itu pasti impactnya banyak walaupun secara tidak langsung tanpa terlihat itu sangat berimpact gitu nah jadi buat teman-teman mahasiswa teknik kimia sekarang yang mungkin merasa capek apa segala macam tetaplah semangat karena ujian atau masalah
mahasiswa nih pasti bisa aja terlewatin. Buktinya banyak kakak-kakak tingkat yang bisa melewatinya gitu. Tetap balik lagi pemikiran atau mindsetnya harus positif. Kemudian mungkin apapun itu ujiannya setiap individu kan pasti mempunyai gitu nah. Ada ujiannya tetap ya lewati aja. Mungkin di situ salah satu tahap kita untuk berkembang. Ya tetaplah kita salah juga dong kalau kita sudah dapat ujian terus kita udah sakit nih dapat ujian tapi pasrah aja gitu ya nggak berkembang ya di situ-situ aja gitu. Nah, tetaplah berusaha apa segala macam buktinya aja nggak ada kegagalan tuh terus-menerus tuh nggak ada. Sampai nanti pada titiknya kayak ketapel ditarik, kamu bakal ditarik turun terus semakin semakin dasar kamu ditarik terus dilepas, itu semakin tinggi loncatan. Ya seperti itulah. Tetaplah berpikiran positif, tetap lakuin aja, coba hal baru. Buat teman-teman yang gagal, jangan putus asa. Ya dekatkan diri kepada Tuhannya, kepercayaannya, terus mencoba mungkin hal-hal baru. Ya apapun itu, semoga kalian tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik dan semangat. Itu aja sih. Oke, tadi mungkin ada hal yang mesti kita garis bawahi ya, tetap berpikir positif, terus jangan takut gagal karena kita masih muda, kita nggak tahu keberhasilan kita sedekat apa, dan mungkin tetap dengan lingkungan yang baik, cari hal-hal baru yang bisa kita explore, karena di masa muda kita sedang masa emasnya ya Bang, masih banyak hal yang baru dan dunia itu luas, kita anggaplah kita sebagai hal yang kecil di tempat yang luas ini, banyak hal yang bisa kita cari. Oke, mungkin itu sih Bang yang bisa saya sampaikan dari Abang. Apakah ada lagi? Udah cukup deh ya, udah kelamaan juga nih. Oke, mungkin bisa aku tutup ya Bang. Selamat malam mungkin dari teman-teman bisa tidur nyenyak semoga ya setelah mendengar podcast ini. Semoga nanti di pagi hari bisa bangun dengan lebih segar, bisa memulai harinya dengan lebih baik, dan selamat malam para pendengar Poria.